Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nurul Akbar. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi absensi Ubudiyah Digital buatan saya. Pertama, silakan diklik dulu aplikasinya. Jika sudah, masukkan user ID yang sudah disetting. Di sini saya men-setting Mansas, passwordnya adalah Jago. Jika kurang yakin, klik show password. Jika sudah yakin, klik login. Nah, jika sudah, di sini nanti akan muncul menu dari aplikasi absensi Ubudiyah Digital. Pertama, absen duha dan duhur, absen asar, data siswa, laporan, kunci, dan keluar. Apabila mengklik kunci, maka di sini akan mengunci aplikasinya. Jadi diperlukan user ID dan password yang sudah disetting. Mansas, passwordnya adalah Jago. Klik login. Nah, kalau klik keluar, maka di sini meminta konfirmasi apakah benar ingin keluar dari aplikasi atau tidak. Selanjutnya, kita akan coba masuk ke menu data siswa. Data siswa di sini bisa diisikan secara individu atau secara massal. Jika ingin diisi secara individu, maka nanti bisa diklik input satu persatu per siswanya. Jika ingin lebih cepat, bisa menggunakan template. Caranya bisa mengklik unduh template. Nah, ketika seperti ini, nanti di sini akan ada template database siswa. Nah, di sini silakan diedit. Sebelum mengedit, pastikan keluar dulu dari aplikasinya. Klik tombol keluar, lalu klik yes. Jika sudah, nanti silakan dibuka template yang sudah di-download, lalu dimasukkan secara massal data-data siswa yang dibutuhkan. Jika sudah selesai, di-save dan close template database siswa tersebut. Nah, jika sudah, nanti silakan masuk lagi ke aplikasi absensi Ubudiyah Digital, lalu masuk ke menu data siswa, lalu klik import template. Secara otomatis nanti bahkan masuk ke sini. Selanjutnya, kita ingin mensimulasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Pertama, kita mengklik absen duha dan duhur, lalu pilih mau absen sholat duha atau sholat duhur terlebih dahulu. Biasanya umumnya menggunakan sholat duha terlebih dahulu karena lebih awal. Klik sholat duha, lalu di sini jam Ubudiyah duha silakan disetting. Misalkan jam Ubudiyah duha itu jam 7.00, lalu klik setting. Maka di sini akan men-setting jam Ubudiyah duha. Lalu kita setting jam Ubudiyah duhur. Nah, jam Ubudiyah duhur kita coba setting jam 12, katakanlah jam 12.30 misalkan. Kita klik setting. Nah, maka di sini sholat duha dan duhur sudah disetting jamnya. Lalu sholat asar kita ingin men-setting, misalkan sholat asar itu ada di jam 15 atau jam 15.00. Lalu nanti klik hidupkan, lalu klik setting. Jika sudah, kita mulai melakukan absensi Ubudiyah Digitalnya. Perlu diperhatikan, foto yang tampil di sini adalah foto fiktif karena untuk melindungi privasi dari siswa-siswi Sumeneb. Jadi hanya sebatas contoh saja. Kita coba klik sholat duha, lalu klik mulai. Nah, ketika sudah klik mulai, silahkan nanti di-scan kartunya. Nah, jika sudah, maka kita bisa cek dengan absen totalnya di sini. Maka muncul semua. Ada 8 siswa. Dan jika sudah sholat duha, maka kita lanjutkan sholat duhur. Nah, sholat duhur kita klik mulai, lalu kita lakukan scanning lagi. Nah, di sini perlu diperhatikan ada logo atau gambar berwarna hijau atau garis berwarna hijau di sini menandakan bahwa siswa melakukan absensi sholat sebelum jam Ubudiyah duhur berakhir. Jadi kalau misalkan disetting jam 12.30.00, maka nanti apabila siswa melakukan absensi sebelum jam 12.30 nanti dikatakan on time, di sini on time. Tapi apabila di sini kita coba setting, misalkan kita setting jam 10 sholat duhurnya, ini contoh atau permisalkan saja. Kita klik setting, maka nanti ketika kita melakukan absensi yang awalnya dia on time, dia akan berubah
Nah, berubah menjadi warna merah menandakan sudah telat. Dan apabila kita lihat di sini ada logo mikrofon berwarna merah. Bila misalkan ingin dimunculkan suara, klik sampai berwarna biru, maka kita coba dengarkan bagaimana suara yang keluar. You are late. Nah, akan muncul seperti itu. You are late. Berarti dia sudah telat. Apabila di sini kita ubah menjadi jam 12.30 lagi dan kita melakukan scanning, Welcome to the mosque. nah, di situ akan muncul suara lagi dan di sini garisnya berwarna hijau menandakan dia on time atau melakukan absensi sebelum jam ubudiyah duhur berakhir. Apabila kita cek di sini A001 sampai A010 itu keterangannya tidak baik. Ini didasarkan karena belum melakukan absen secara sempurna. Maksudnya, apabila siswa ingin berubah keterangannya menjadi baik, dia harus melakukan absen sholat duha, absen sholat duhur, dan juga absen sholat asar nanti di sini. Nah, sedangkan absen sholat asar masih belum ada yang absen. Nah, gimana caranya agar nanti data siswa berubah menjadi baik? Maka kita coba melakukan absen sholat asar. Kita coba mulai. Nah, selanjutnya kita coba lakukan absensi. Nah, ketika sudah melakukan absensi, maka kita cek data siswanya. Maka di sini akan muncul keterangan ada yang tidak baik, ada yang baik. Kalau yang baik sudah dipastikan, itu sudah melakukan 3 kali absen sholat, duha, duhur, dan asar. Kalau yang tidak baik, maka dia belum melakukan absen sholat secara sempurna sebanyak 3 kali. Sedangkan yang tidak sholat itu ada 2 kemungkinan. Pertama, dia sholat tapi tidak absen, atau dia tidak masuk sekolah, maka dikategorikan tidak melakukan sholat. Apabila nanti sebelum melakukan penyimpanan data absen ke rekap, pastikan tidak ada lagi perubahan data. Misalkan dari 1 hari tertentu itu ada beberapa siswa yang ada kendala untuk tidak melakukan sholat. Misalkan kita coba Kaila Ariesta. Nah, di sini ternyata yang bersangkutan sedang haid atau berhalangan. Berarti kita klik dulu tombol menunya di sini, lalu kita pilih siswa yang mana yang mau dikasih keterangan, lalu pilih opsinya yang pertama ada haid, sakit, izin. Kita coba haid. Kita klik edit. Maka yang tadinya terdeteksi tidak sholat berubah menjadi haid. Atau misalkan mau diubah menjadi yang dibawahnya moh asani, diubah menjadi sakit, maka klik edit. Dia akan berubah menjadi sakit. Jadi tidak masuk dalam kategori tidak sholat. Selanjutnya, apabila siswa yang dicari tidak ada pada halaman ini hanya muncul kelas 10A. Bagaimana ketika ingin melakukan pencarian 10B? Kita klik di sini dulu pada pojok bawah, cari 10B. Atau misalkan 10D misalkan. Kita coba di sini. Klik. Nah, misalkan kita mau lakukan absensi secara manual. Misalkan nanti ada siswa yang hendak melakukan sholat tapi tidak membawa kartu, itu tidak usah panik, tetap bisa melakukan absensi dengan cara melaporkan namanya dan mencocokkan nomor kartunya lalu diabsensi manual. Misalkan pertama Alina Rizky mau diabsen manual, tidak bawa kartu tapi mau sholat. Klik namanya sampai di sini muncul identitasnya, baru klik absen. Maka dikategorikan sudah melakukan absen secara manual. Di sini akan berubah menjadi baik. Kita cek A109. Sudah muncul di absen sholat duhur, sholat duha juga muncul, dan sholat asar pun juga muncul di sini 109. Dan kita coba misalkan yang lainnya, kita melakukan pencarian. Misalkan terlalu banyak, kalau kita ingin mencari atas nama Syifa Kurdatun Nada. Nah, ini ada di paling bawah misalkan. Kita pengen cari dengan kata Kudratun. Berarti kita misalkan cari nama lengkap, tulis Kudratun.
Jika sudah, klik tombol cari data, maka akan langsung muncul. Jadi pencarian itu tidak harus menuliskan nama lengkapnya atau menuliskan secara detail. Cukup menuliskan beberapa kata atau huruf yang terkandung dalam nama lengkapnya, maka bisa dilakukan pencarian data tersebut. Selanjutnya kita klik. Nah, di sini ada dua opsi. Pertama, kita memberikan opsi haid sakit izin atau kita melakukan absensi secara manual, berarti klik absen. Nah, maka nanti kita cek lagi di sini kudratun. Nah, sudah menjadi baik, berarti sudah melakukan absen sebanyak 3 kali. Nah, jika sudah, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya untuk menyimpan data absen pada hari itu ke dalam rekap. Berarti pastikan sebelum mengklik tombol simpan di sini, data sudah tidak ada perubahan, tidak ada lagi data siswa yang haid sakit izin yang belum diinputkan. Jadi pastikan sudah diinputkan semua, sudah diinputkan semuanya, baru klik simpan, klik OK. Maka nanti di laporan akan muncul. Nah, di sini ada beberapa keterangan: kelas, jenis kelamin, sakit izin haid, duha, duhur, asar. TIS di sini berarti tidak sholat, TLS berarti tidak lengkap sholat, LS lengkap sholat, TOS berarti total sholat. Angka yang ada di bawah di sini itu menandakan ketika melakukan absen atau tidak melakukan absen. Sebagai contoh, misalkan aula Nisa, di sini keterangannya tidak lengkap sholat 1 dan total sholatnya adalah 1. Berarti di situ tidak melakukan absen secara lengkap. Atau misalkan kita cari yang lengkap sholatnya, di sini ada muncul Adinda. Nah, di sini sudah lengkap sholat, keterangannya sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya apabila kita ingin mencetak laporannya, berarti tinggal klik cetak total. Dan pastikan kelas yang dimaksud yang ingin dicetak sudah sesuai. Karena di sini masih 10A, maka ketika diklik cetak total, lalu klik PDF, dia akan mencetak kelas 10A saja. Rekap total absensi siswa-siswi Mansumenap kelas 10A, dan nama filenya pun juga sesuai dengan nama kelas 10A-nya. Di sini sudah ada tanda tangan dan identitas kepala madrasah. Di sini ada catatan singkatan yang dimaksud biar tidak bingung. Selanjutnya di sini ada beberapa tanda. Nah, di sini tanda berwarna hijau itu menandakan bahwa yang bersangkutan melakukan absen secara lengkap atau lengkap sholat. Jadi kalau lengkap sholatnya sudah sesuai, maka dia berwarna hijau. Selanjutnya, apabila nanti yang ingin dicetak itu adalah kelas lain, maka klik di sini. Misalkan mau cari kelas 10B. Nah, ini 10B. Nah, ketika 10B dicetak, di sini ada dua versi. Versi pertama versi PDF, versi kedua versi Excel. Kalau versi PDF berarti tidak bisa diedit, tapi kalau versi Excel itu bisa diedit. Misalkan versi PDF dulu, maka berubah kelas 10B dan nama filenya juga kelas 10B. Di sini tidak ada yang berwarna hijau dikarenakan memang tidak ada yang melakukan absen secara lengkap di sini. Kita cek di sini di bawah ada beberapa absen di sini. Nah, selanjutnya apabila ketika sudah direkap dan ada beberapa siswa yang melakukan penyanggahan bahwa merasa sudah melakukan sholat dengan tepat waktu, tapi direkapnya tidak sesuai, maka bisa dicetak per individu. Caranya, silakan cari kelas mana yang mau dicetak. Misalkan kelas 10C. Nah, di sini kalau 10C kita pilih, misalkan siapa yang mau dicetak, di sini klik. Nah, jika sudah, klik cetak per siswa. Maka di sini akan muncul keterangannya. Nah, jika di sini sholat duha, duhur, asar kosong, maka dipastikan yang bersangkutan tidak melakukan absensi. Di sini sudah ada identitas nama, identitas kelas, dan nama filenya sudah disesuaikan dengan nomor kartu dan nama lengkapnya. Selanjutnya, apabila nanti mau cetak kelas lain, berarti pilih kelas yang dimaksud, misalnya 10A.
kita pengen cek laporan individu yang sudah lengkap sholat, misalkan Adinda. Berarti klik cetak per siswa, maka di sini akan muncul duha, duhur, asar ketika melakukan absensi, dan di sini dipastikan tidak akan ada kesalahan apapun. Di sini sudah tercatat secara otomatis waktu ketika melakukan absensinya. Nah, selanjutnya, apabila ingin melakukan pengecekan kelas mana saja yang rajin ubudiyah dan yang tidak rajin ubudiyah, itu bisa diklik menu ranking kelas. Nah, di sini akan muncul yang terrajin ubudiyah dan termalas ubudiyah. Urutan di sini 10A, 10D, 10B menandakan bahwa urutan ini tidak akan sesuai abjad, melainkan sesuai dengan jumlah absen secara faktualnya. Misalkan di sini harusnya 10A, 10B, 10C kalau memang sesuai abjad. Lalu kenapa di sini 10A, 10D, 10B, karena 10D itu absensinya lebih banyak yang melakukan lengkap sholat dibandingkan kelas 10B. Dan begitu juga 10, 12K, 12L, dan 12M. Apabila di sini ada di bagian sini, itu bukan berarti datanya asal-asalan. Nanti secara faktualnya apabila 12K ternyata di bulan tertentu lebih rajin sholatnya daripada 10A, maka keterangan 12K akan berpindah ke sebelah kiri menjadi terajin ubudiyah. Maka di situ akan berubah secara otomatis. Dan di sini ada beberapa kata-kata mutiara. Tetap perbaiki sholatmu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing masa depanmu. Begitu untuk motivasinya. Kita close. Nah, di sini hampir semua sudah saya munculkan dan hampir sudah saya jelaskan beberapa menunya. Dan perhatikan di sini di tombol input, dia akan berubah secara otomatis. Apabila di sini yang diklik sudah ada, maka hanya muncul tombol edit, tidak bisa memasukkan dengan nomor kartu yang sama. Jadi, kalau misalkan mau masukkan data siswa baru, pastikan nomor kartunya tidak sama dengan nomor kartu yang sudah tersimpan di database siswa. Selanjutnya, apabila ingin menghapus rekapnya, berarti tinggal klik hapus rekap absen, klik yes, masukkan password keamanannya. Tujuan diberikan password di sini agar nantinya tidak ada kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam mengotak-ngatik laporannya, dan password keamanan hanya bisa diketahui oleh operatornya saja. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik logo Mansumenap. Ketika diklik akan muncul apakah akan membuka website resmi Mansumenap. Ketika diklik no, maka dia tidak membuka. Ketika diklik yes, maka dia akan membuka website Mansumenap. Dan inilah tampilan website Mansumenap yang merupakan salah satu sekolah terbaik di Sumenep. Di sini ada beberapa profil, dan di sini ada profil dari Kepala Madrasah Negeri Sumenep. Selanjutnya di sini ada beberapa pengumuman dan agenda yang sudah direncanakan, dan ada beberapa prestasi yang sudah didapat oleh Mansumenep di tingkat kabupaten, tingkat nasional, dan bahkan tingkat internasional. Jika sudah, kita bisa klik close. Apabila ingin mengetahui bagaimana tampilan dari versi Excel-nya, laporan versi Excel-nya, dan tampilan template-nya, maka kita bisa klik keluar, klik yes. Nah, jika sudah keluar, kita coba buka template database-nya. Nah, di sini akan muncul template database-nya yang bisa diisi secara massal. Jadi tinggal di copy saja. Jika sudah, nanti diklik save, lalu masuk ke aplikasi, nanti masuk ke menu data siswa. Jika sudah, nanti klik tombol import data siswa, maka otomatis muncul. Dan sekian dari pemaparan tentang aplikasi absensi ubudiyah digital. Apabila ada yang tertarik dengan aplikasi saya, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di 0812 1606 8082. Saya ulangi 0812 1606 8082. Silakan dihubungi dan kita lanjutkan negosiasi untuk pengadaan aplikasinya. Sekian dari saya, Eko Nurul Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.